Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ta'wil, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma jahilna wa zidna ilman ya rabbal alamin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib, jamaah Masjid Jami Al-Hidayah, jamaah kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin, rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan yang hadir semua senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, malam hari ini insya Allah kita akan membahas hadis terakhir ya Pak, di bab kedua, bab taubat, hadis ke-12. Jadi di bab taubat ada 12 hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ke-12 ini Bapak Ibu cerita tentang luasnya rahmat Allah dan mati syahid. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadisnya riwayat Imam Bukhari juga riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sama, namanya muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, bersabda, yadhaqullah subhanahu wa ta'ala. Allah senang, Allah gembira, Allah ridho pada siapa? Ila rajulaini, pada dua hambanya. Hamba ini yaqtulu ahaduhumal akhar, ya, dua-duanya saling membunuh. Makanya dulu di bab niat itu ya Pak, ada hadis al-qatil wal maqtul finnar. Itu hadisnya maknanya majaz ya Pak. Jangan kemudian kalau membunuh di neraka, bukan. Tapi membunuh itu berdosa, berpotensi masuk neraka. Seperti itu. Itu namanya bahasa majaz. Seperti itu. Kenapa? Karena ada saling membunuh, tapi ternyata dua-duanya masuk surga tanpa hisab. Dahsyat kan Pak? Seperti itu. Yuqatilu hadza fi sabilillah. Yang pertama, dia berperang ya Pak, di jalan Allah, berarti jihad. Syarat jihad Bapak Ibu apa? Lawannya kafir Pak. Itu syarat jihad, bukan muslim. Seperti itu. Nah, terus kemudian fayuqtal, jihad itu pulang beruntung, selamat, dapat ghanimah, meninggal beruntung, mati syahid.
Salah satu keberuntungan mati syahid itu masuk surga tanpa hisab. Nah, yang bunuhnya berarti siapa nih, Pak? Orang kafir, berarti dosanya dosa besar tuh. Dosa apa? Dosa kekufuran. Dosa menyekutukan Allah. Dosa mungkin nggak percaya Allah. Seperti itu. Yang kedua dosa apa? Dosa membunuh, Pak. Berarti kumpul nih di dua orang, dua dosa besar. Satu dosa musyrik, dua dosa bunuh. Tingkatan satu sama tingkatan dua, yang dibunuh orang Islam berarti. Seperti itu. Tapi ternyata tobat, Pak. Tobatnya kalau musyrik apa? Syahadat, kan kayak gitu. Sehingga masuk Islam. Seperti itu. Setelah syahadat ikut perang. Ya, Pak. Ngelawan orang kafir, mati syahid lagi. Kalau mati syahid kenapa? Masuk surga tanpa hisab. Berarti sebesar apapun dosanya, seseorang itu punya potensi masuk surga tanpa hisab. Seperti itu para jamaah. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kehidupan dunia itu nggak ada yang finalnya ya wafat, Pak. Namanya husnul khatimah. Yang sekarang penjahat, rusak agamanya, bisa jadi wafatnya dalam kondisi mulia. Yang sekarang soleh juga nggak menjamin kalau wafatnya mulia. Seperti itu. Sehingga kemudian kita itu diperintahkan sama Allah, sama Rasulullah, sama ajaran Islam agar berhusnudzon. Para jamaah, husnudzon bahwa kita meninggalnya husnul khatimah. Apa caranya? Taubat. Punya keyakinan rahmat Allah luas. Makanya di syarahnya namanya Dalilul Falihin, ya Pak. Dijelaskan yang bagi selayaknya lil insan, bagi manusia, an yatuba, bertaubat, minazambil ladzik tarofah, dari dosa yang pernah dia lakukan. Ciri taubatnya kan 3 ya Pak. 1 mengakui, 2 menyesali, dan yang ketiga hijrah, tidak mengulanginya lagi. Plus tambahan syarat keempat, Pak. Tidak cerita pada orang, supaya aibnya ditutupi. Seperti itu. Sebab ada nanti ya Pak, bab najwa, bisikan Allah, yang Allah bisikin hambanya di hari kiamat. Terus ditanyain, Bapak pembunuh ya? Iya ya Allah. Bapak dulu kafir ya? Iya ya Allah. Bapak dulu tukang mabok ya? Iya ya Allah. Bapak dulu sholatnya kadang sholat kadang enggak ya? Iya ya Allah. Saya tutupi di dunia dan saya maafkan sekarang di akhirat. Silahkan masuk surga. Wah, enak tuh Pak. Syaratnya apa? Nggak gampang cerita. Oh, dulu saya tukang mabuk. Buat apa cerita kayak gitu? Kadang di dunia ditampakkan tuh Pak.
mantan narkoba jadi duta narkoba, ketangkep lagi. Seperti itu. Kesalahannya apa? Cerita-cerita. Pede dengan kemaksiatannya. Tapi kan buat pelajaran yang lainnya. Kalau pelajaran yang lainnya, orang-orang dulu itu bahkan sebelum Rasulullah yang soleh-soleh, kalangan Bani Israel itu Rasul cerita dan pernah ini kan pakai namanya nama samaran. Nah, dulu ada orang, siapa ya kayak gitu? Ya ada aja, tukang mabok, nggak pernah sholat, tapi sekarang rajin ibadah. Padahal dia sendiri kayak gitu kan. Tapi nggak diceritain kalau dia semacam itu. Namanya kan yang penting, memang ayah kenal kata anak. Ya kenal sekali. Memang siapa nggak perlu diceritakan. Seperti itu. Nah itu namanya nutup aib. Amal soleh jangan diceritakan, namanya sum'ah. Ya, amal buruk pun jangan diceritakan, jangan bangga dengan amal buruk, ditutupi. Kalau tatonya masih ada, ya ditutup pakai pakaian biar nggak kelihatan, kan semacam itu. Nah, kalau belum mampu dihilangkan, bukan kemudian malah dipamer-pamerin. Macam itu akhlaknya gitu. Nah, wa in kanat kabiratan, walaupun dosa itu adalah dosa besar. Wa in kana kabiratan wala yu'sihi dzaka min rahmatillah, tapi manusia nggak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Jadi yang menyebabkan orang tidak masuk neraka itu rahmat Allah. Makanya biasanya ampunan itu dibarengi dengan rahmat. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Innallaha ghafurur rahim. Seperti itu. Nah, makanya juga yang meninggal disebut apa Pak? Almarhum. Itu kalau ngaji ilmu nahwu, alnya namanya al-mausulah. Al-mausulah itu ketemu dengan isim maf'ul, maka bermakna fi'il. Jadi almarhum itu maknanya bukan yang dirahmati Allah, tapi yang semoga dirahmati Allah. Ada kata apa? Semoganya. Semacam itu. Karena bahasa fi'il itu bahasa doa. Sama enggak dengan Allahu yarham? Sama. Sama enggak dengan rahimahullah? Sama, Pak. Seperti itu. Makanya tidak boleh nyebut almarhum pada non-muslim. Seperti itu. Sebab non-muslim kalau wafat dengan kekafirannya, ya Pak, itu tidak akan pernah mendapatkan rahmat Allah. Itu tuh almarhum tuh, itu agamanya Kristen misalnya, iya janganlah Pak. Seperti itu bapak itu yang sudah meninggal. Kecuali tidak tahu. Dulu diributin tuh, jangan bilang almarhum. Bilangnya rahimahullah, ya sama aja. Apa bedanya? Seperti itu. Ya, karena alnya al-mausulah. Seperti itu. Kalau ngaji ilmu nahwu ya para jamaah. Semacam itu. Baik, jadi nggak boleh putus asa. Fa innallaha huwat tawwabur rahim. Karena Allah zat yang maha pengampun juga maha penyayang. Wa dzambu, sedangkan dosa, wa in azuma qadru, walaupun besar takarannya. Di antara dosa besar itu dosa musyrik. Jadi dosa musyrik itu bisa diampuni, Pak. Ngampuninya dengan cara apa? Syahadat.
Seperti itu. Yang penting jangan sudah meninggal masih dalam kondisi musyrik. Itu yang namanya tidak bisa diampuni. Tapi kalau ninggalin sholat, dosa besar. Seperti itu. Enggak zakat, dosa besar enggak zakat. Uangnya 1 triliun, nyumbang masjid cuman 100 juta, zakatnya enggak. Udah dipanggil-panggil dermawan tuh. Wah, nyumbangnya gede. Padahal zakatnya 25 miliar enggak dikeluarin. Semacam itu. Itu dosa besar. Karena enggak zakat. Urusannya gimana? Ya kalau Allah mau memaafkan, dimaafkan. Walaupun enggak tobat. Karena insya'a azabahu wa insya'a afa'anhu, terserah Allah. Seperti itu. Tapi lumrahnya yang diampuni ya yang tahu, yang tobat. Yang tobat aja belum tentu diampuni, apalagi yang enggak tobat. Tapi kan pikiran kita husnudzon, rahmat Allah itu luas. Seperti itu. Au kasura adaduh, atau banyak itu berulang-ulang. Idza qubila fadlullah wa afuh, kalau ternyata dapat anugerah Allah, dapat maaf Allah, ya gampang lah Pak, hilang insyaallah. Segede apapun. Nah, enaknya para jamaah kalau meninggal dalam kondisi Islam tuh, walaupun sudah meninggal, dosanya masih bisa diampuni, Pak. Buku catatan amalnya belum diangkat, belum ditutup. Sehingga kemudian dilaksanakanlah sholat jenazah, didoain, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa dia. Rasul tuh cerita ya dalam hadis apa tuh bahasanya ya, istaghfiru li akhikum al-mayyit wasalu at-tasbit fa innahu al-antusal. Sederhananya gini, kalau kalian sayang nganggap saudara pada ini, ya mintakan ampun. Itu bentuk kasih sayang. Tapi minta ampunnya yang tulus. Makanya selalu doa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sebab kalau orang benci susah tulusnya, Pak. Itu meninggal. Ya mudah-mudahan diampuni. Mulutnya mudah-mudahan diampuni. Hatinya mudah-mudahan masuk neraka, gitu kan, Pak. Karena kesel. Maka hati-hatilah dengan sakit hati orang. Seperti itu. Apa? Takut kita termasuk orang yang bangkrut. Nah, ini ayatnya para jamaah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad, ya, pada hamba-hambaku, hai hambaku yang zolim pada diri sendiri. Israf. Israf itu melewati aturan Allah. Aturannya segini dilewati. Jangan bohong. Sholatlah nggak sholat. Itu namanya melewati batas aturan. Dosa pada diri sendiri. La taqnatu mir rahmatil, walaupun pendosa jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Nah, tapi biasanya setan godanya gini, Pak. Nggak putus asanya sebelum berdosa. Jadi misalnya mau mabok nih, terus dimasukin, ya nggak apa-apa, Allah Maha Pengampun. Pas sudah mabok ditimpakan putus asa. Kamu udah mabok, model-model kayak kamu susah masuk surganya, udah sekalian aja. Nah, setan godanya gitu. Nah, Pak.
Tapi yang ngomong kayak gitu kawan saya tadi, ya berarti kawannya setan, Pak. Tukang ngajak-ngajak keburukan yang seperti itu. Udahlah, gitu. Kamu ngaji terus, model-model muka kamu tuh kayaknya bukan ahli surga kayak gitu. Ayo yuk jalan-jalan atau apa segala macam. Nah, itu setan dari kalangan manusia. Para jamaah. Dan itu kadang bisa saudara sendiri, Pak. Bisa suami, bisa istri, bisa orang tua, bisa anak. Seperti itu. Gara-gara sayang kalah. Semacam itu. Nah, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a. Apapun jenis dosanya Allah pasti mengampuni semuanya, termasuk dosa musyrik. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ini yang jadi dasaran. Jadi kalau ada orang tobat, apapun jenis dosanya, motivasi aja. Tapi kasih tahu yang 4 tadi. 1, mengakui, ngakuinya ke Allah. Bahasanya apa? Rabbana zolamna anfusana, itu kan iktiraf. Ya Allah, iya saya dulu tukang mabok ya Allah. Seperti itu, Pak. Habis itu menyesali. Fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, nyesel, ampuni ya Allah. Yang ketiga apa? Hijrah. Dah ditutup pintu itu tuh. Jangan diulangi lagi. Seperti itu. Yang keempat apa? Jangan gampang cerita sama orang. Seperti itu. Insya Allah dosanya diampuni. Nah, ini yang kedua para jamaah. Hadis riwayat Abu Hurairah. Ada dalam Sunan Ibnu Majah. Rasul bersabda, "Lau akhtotum," kalau kalian melakukan dosa, hatta tablughu khotoyakum as-sama, sampai dosanya setinggi langit. Itu saking tingginya kan. Summa tubtum, lalu kalian taubat. 4 hal tadi yang dilakukan. Lataba alaikum. Yang harus diperhatikan Pak, kalimat lamnya ini. Lam ini namanya lam taukid. Nggak kelihatan kursornya ya. Itu kan lataba. Saya terjemahkan sungguh. Itu menunjukkan bahwa Rasul itu beneran loh. Allah pasti ngampuni. Takut kitanya kurang percaya. Itu fungsinya lam. Namanya lam taukid. Seperti itu. Ya. Sebesar apapun dosamu, kalau kamu tobat, beneran Allah ngampuni. Seperti itu. Nah, ini namanya bahasa meyakinkan. Karena para pendosa itu diragu-ragu, Pak. Masa orang kayak saya bisa jadi orang baik sih, bisa masuk surga sih. Nah, maka dimotivasi. Sama kayak orang yang susah nyari rezeki itu kan, Pak. Maka motivatornya bilang, pasti kamu besok bisa beli mobil Fortuner. Kayak gitu kan. Bahasa pastinya itu bikin semangat. Tapi itu mah motivator ya, Pak. Kalau ini kan yang ngomong Rasul dari Allah, maka kemudian kepastian untuk diampuni itu ada. Karena wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang diomongin Rasul tuh sumbernya ya wahyu Allah, nggak ngarang-ngarang. Seperti itu. Cukup dulu kali ya Pak, bahas mati syahidnya panjang ini. Masih berapa?
baru 9 slide, ada 25 slide. Mungkin tanya jawab silahkan Pak, kalau ini mau lumayan buat sebelum Isya. Bapak Ibu silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, ya rahimani wa rahimakumullah. Pertama sih adabnya, ya. Kalau bisa jangan pede ya Bapak Ibu, seperti itu. Sebab kalau kepedean takutnya bablas, Pak. Seperti itu. Cerita-cerita ke orang, jangan putus asa, jangan pede juga, jangan. Pede itu, ya saya dulunya kayak gini, tapi sekarang udah tobat, udah soleh saya. Nah, itu kan kepedean Pak, seperti itu. Padahal yang tadi tuh Bu belum tentu diterima, baru dijanjikan diterima. Sehingga apa? Muncul jiwa rendah hati. Seperti itu. Sebab kalau kepedean ngerasa lebih mulia sama orang, susah maklumi orang. Seperti itu. Ada rumusan Pak, nggak tahu benar apa salah. Orang kalau cerdas sekali dan perfect pekerjaannya itu susah percaya sama orang. Dan kalau orang lain salah, susah nerima. Semacam itu. Maka ada rasa kita manusia banyak salah, kita manusia banyak dosa. Sehingga lihat orang yang masih bergelimangan dosa dan itu jelas, Pak. Itu ya cuman kasihan diajak biar bener, tapi nggak ngerasa mulia dari mereka. Seperti itu. Karena rasa mulianya bentuk bagian daripada kesombongan. Nah, kalau cirinya di amal soleh, para jamaah, tapi ini cerita aja, tidak jadi patokan ya Pak. Dalam hadis Nabi itu, "Idza aznaba ar-rajul nukita lahum nuktatun sauda." Kalau seseorang itu berdosa, maka di hatinya dikasih apa? Titik hitam tanda. Fa'in taba, kalau tobat terus diterima, sukila qalbu, bersih itu hatinya. Nah, kalau bersih hatinya, ringan beramal soleh. Seperti itu. Cuman kan ya jangan pede-pede amat ya Pak. Kalau sholat jamaah rajin, baca Quran rajin, ya ucapkanlah alhamdulillah, ini pertolongan Allah, segala puji bagi Allah. Enggak ini, karena dosa saya diampuni jadi enak aja amal solehnya, itu kan kebangetan Pak. Seperti itu. Jadi ya bersyukurnya sama Allah saja. Seperti itu. Tapi ada zida fiha. Kalau tobatnya belum diampuni, terus melakukan dosa lagi, titiknya nambah. Hatta iswada qalbu, sampai ketutup hatinya tuh. Kalau udah ketutup hatinya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawah. Itu. Nah, walahum azabun azim. Seperti itu, sehingga kemudian biasanya ya paling minimal nggak kenal halal haram tuh Pak. Seperti itu, nggak kenal halal haram, berat beribadah,
sibuk dengan urusan dunia, dunianya tidak bermanfaat buat akhiratnya. Seperti itu. Kalau tambah sukses Bapak Ibu, berarti namanya apa? Istidraj. Allah pengen orang tersebut meninggal su'ul khatimah. Nauzubillah. Seperti itu. Baik, mudah-mudahan cukup ya Bu. Jadi usaha saja kita. Seperti itu. Usaha bertaubat sama punya keyakinan Allah rahmatnya maha luas. Tapi jangan punya perasaan bahwa saya udah bersih, takutnya sombong nanti. Nah, kalau tiba-tiba amal solehnya ringan, alhamdulillah, bukan karena dosanya sudah diampuni, tapi lebih karena apa? Lebih karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau keluar rumah itu kan sunnah doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Itu kepasrahan total, Pak. Seperti itu, ya Allah, saya keluar ini ya ada maksiat, ada taat. Maka saya keluar dengan nama Engkau ya Allah. Saya bawa Engkau. Dan saya pasrahkan diri saya hanya kepada Engkau. Minta pertolongan. Maka kata Rasul itu, wukita, orang kamu kalau mengucap seperti itu, kamu dijaga sama Allah. Semacam itu. Itu salah satu kenikmatannya. Baik, wallahu a'lam. Boleh, Bu, silahkan. Baik, baik. Jadi salah satu ya riwayat hadis dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq bahwa kalau kemudian melaksanakan dosa, beliau Abu Bakar As-Siddiq sholat 2 rakaat. Nah, sholat ini disebut sholat apa? Taubah. Semacam itu. Kenapa? Karena salah satu fungsi sholat itu penghapus dosa. Semacam itu. Tapi sholat taubat itu hanya bagian daripada pertaubatan. Bukan utuh pertaubatan. Di bagian mana? Di bagian minta ampunnya lewat jalur amal soleh. Sehingga kemudian masih ada bagian pengakuan, masih ada bagian penyesalan, dan yang paling penting tekad untuk tidak mengulangi, namanya hijrah. Seperti itu. Jadi lebih berat tidak mengulanginya, Bu, daripada sholatnya. Ya, Pak, sama para jamaah. Ya. Melaksanakan kebenaran itu gampang, Pak. Yang susah itu sabar dalam melaksanakan kebenaran. Sehingga kebenarannya dilaksanakan dengan sempurna dan terus menerus. Ya, kalau nasihat orang tuh Bapak Ibu gini, kamu pengen jadi peringkat pertama, itu gampang. Tapi mempertahankannya yang susah. Sholat tahajud itu gampang, Pak. Tapi terus-menerus tahajud itu yang berat. Seperti itu. Hadir ke majelis ilmu itu gampang. Tapi bahasa kita istiqomah ya, mudawamah. Terus-menerus hadir belajar itu yang berat. Semacam itu. Sehingga
salah satu amal yang dicintai Allah itu apa? Terus menerus. Dan orang yang terus menerus mudawamah melakukan amal soleh, kalau suatu saat sakit dicatat beramal soleh. Itu kan dahsyatnya. Seperti itu. Sudah terus menerus. Tingkat kualitasnya naik, turun amal solehnya, Pak. Maka dibutuhkan kesabaran. Makna sabarnya adalah, nanti ada bab sabar kan, perlawanan terhadap hawa nafsu agar konsisten dalam beramal soleh. Seperti itu. Sedangkan godaannya banyak. Ada sibuk, ada badan capek. Baca Quran itu, Pak. Kalau badannya lagi enak dengan badannya lagi saya capek, beda kualitasnya. Seperti itu. Jadi imam, kalau pas di rumahnya lagi berantem sama istrinya, sering sujud sahwi itu, Pak. Karena jadi imamnya ngeblank kan, seperti itu, banyak pikiran, sehingga rakaat kedua harusnya tasyahud awal bangkit. Seperti gara-gara apa? Ada masalah di rumahnya. Sehingga kemudian konsisten dengan kualitas, itu namanya sabar dalam ketaatan, itu yang berat. Seperti itu. Nah, kalau istiqomah kan lain ya Bapak Ibu. Istiqomah itu berada di jalan yang lurus, bukan terus menerus, Pak. Seperti itu. Jadi selama kita menjalankan syariah Islam, berarti kita istiqomah. Lawannya istiqomah apa? Dolal ya Pak. Sesat. Kalau secara bahasa istiqomah itu lurus, lawannya i'wijaj, bengkok. Tapi kalau dalam Islam istiqomah itu berada dalam hidayah. Seperti itu. Bukan terus menerus, lawannya dolal. Dolal itu tersesat. Seperti itu. Makanya tiap hari kita doa ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri petunjuk pada kami jalan orang yang istiqomah. Seperti itu. Atau jalan istiqomah, yaitu jalannya orang-orang yang tidak tersesat. Juga bukan jalan orang yang dimurkai Allah. Seperti itu. Ada al-maghdub, dimurkai, ada ad-dallin. Baik, cukup ya Bu. Allahu a'lam. Dari bapak-bapak barangkali kalau ada. Biar jangan ngomong terus, Pak. Cukup, Pak. Atau lanjut sambil nunggu Isya. Nah, sudah dilanjutkan ya. Kemuliaan mati syahid. Kitabnya, Pak, ada di tafsir Qurtubi, juga ada di Al-Mawsu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Kuwaitiyah. Apa sih disebut syahid? Syahid itu yang meninggal di medan perang. Ya, Pak. Jadi kalau luka-luka meninggalnya di rumah, enggak syahid. Harus meninggalnya di mana? Di medan perang. Seperti, tapi ya pahala jihadnya enggak ada yang sia-sia. Seperti itu. Disebut syahid ya, para jamaah. Kenapa? Karena orang mati syahid itu Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikat bersaksi bahwa dia ahli surga. Seperti itu. Sehingga dia syahid, orang yang diberi kesaksian.
Seperti itu. Siapa yang bersaksi? Allah. Siapa yang bersaksi? Para malaikat. Nah, itu banyak ayat Quran, banyak hadis ya Pak, yang cerita bahwa syahid ini adalah amal mulia. Di antaranya surah An-Nisa ayat 74 ya, Allah berfirman, "Falyuqatil fi sabilillahil ladzina yashrunal hayatad dunya bil akhirah." Kita ini diperintahkan Allah agar jihad ya Pak. Seperti itu, jihad melawan orang kafir di medan perang semacam itu. Nah, mereka adalah yang siap menjual dunianya dengan akhirat ya Pak. Artinya apa? Siap mati. Salah satu lemahnya umat Islam di akhir zaman itu Pak, takut mati Pak. Sehingga lebih baik hidup hina daripada mati, seperti itu. Makanya kemudian lebih banyak kalahnya karena minim berjuangnya. Semacam itu. Nah, wa may yuqatil fi sabilillah fayuqtal aw yaghlib fasawfa nu'tihi ajran azima. Siapa yang berperang di jalan Allah lalu mati syahid seperti itu atau menang, maka ada pahala yang besar di sisi Allah. Jadi tidak perlu khawatir walaupun meninggalnya di rumah gara-gara perang jihad di jalan Allah, insya Allah dapat pahala yang luar biasa. Sampai di akhirat itu ada hadis ya Pak, yang cerita ya, orang-orang pada masuk surga di Sahih Bukhari Muslim dari Anas bin Malik itu Pak. Lalu kemudian semuanya itu ya, pengen balik lagi ke dunia, seperti itu, pengen balik lagi ke dunia, terus kemudian dia bisa mendapatkan sesuatu berupa harta dunia, kecuali orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu dia berharap ke dunia terus hidup 10 kali ya. Biar syahid berkali-kali. Kenapa? Saking mulianya mati syahid. Seperti itu. Nah, kalau ini hadis riwayat Imam Muslim ya Pak, dari Abdullah bin Amr bin As, Bapak Ibu, bahwa orang mati syahid itu enggak dihisab Pak, dosanya udah diampuni semuanya. Kecuali apa? Utang. Maka dalam bab fikih jihad, orang yang mau jihad itu harus izin sama yang mengutangi. Misalnya si A mau jihad di zaman Rasul itu Pak. Terus kemudian dia punya hutang sama si B, maka datang si A-nya ke B, saya mau jihad, diizinkan enggak? Kalau kata si B yang ngomong, jangan, nanti kalau kamu mati siapa yang bayar hutang kayak gitu, itu nggak boleh jihadnya Pak. Seperti itu. Itu saking dahsyatnya hutang piutang, seperti itu. Cuman di kita agak enak katanya Pak. Katanya hutang kalau meninggal bebas, bener ya Pak? Yang kredit itu betul nggak Pak? Kredit rumah, kredit bukan asuransi ya. Pokoknya katanya ini kalau meninggal gimana? Ya rumahnya jadi milik kita tadi kayak gitu. Utangnya lunas kayak gitu. Seperti itu. Ya itu salah satu peringan ya Pak, macam itu. Biar meninggal nggak membawa utang.
Semacam itu. Kalau orang mati syahid aja diri bedin dengan urusan utang, apalagi yang matinya pas-pasan ya Pak. Seperti itu. Baik, kalau syahid dibagi 3 ya Pak. Ada syahid dunia akhirat, yang perang di jalan Allah. Ada syahid dunia, yang perangnya apa? Perangnya karena pengen dunia, semacam itu. Kamu kenapa perang? Biar keren, biar anak cucu saya tahu saya pahlawan. Itu kalau meninggal nggak syahid Pak, syahid dunia. Seperti itu, gara-gara rusaknya niat. Nah, kalau mati syahid aja rusak gara-gara salah niat, apalagi cuman sodakoh ya Pak. Kecil lagi sodakohnya 10.000. Habis itu cerita-cerita, tadi saya sodakoh 10.000. Maka hati-hati dengan rusaknya niat. Ada lagi syahid akhirat, tapi syahid akhirat ini tidak sama dengan syahid dunia akhirat. Ya, dia punya derajat surga syahid khusus lah di akhirat, tapi tidak kumpul bareng kata para ulama dengan syahid yang di medan perang. Siapa syahid-syahid akhirat itu para jamaah? Satu yang terbunuh Pak, entah karena dibegal, entah karena ya macam-macam lah, dizolimi. Meninggal dizolimi itu mati syahid. Seperti itu. Tapi ya syaratnya Islam. Terus kemudian meninggal karena sakit perut. Itu ada riwayat hadisnya semuanya Pak. Meninggal karena penyakit taun. Meninggal karena tenggelam Pak. Meninggal karena kerobohan, seperti itu. Meninggal dalam kondisi nyari ilmu, seperti itu. Makanya nyari ilmu itu sampai meninggal. Siapa tahu meninggalnya pas lagi nyari ilmu. Sama perempuan yang melahirkan, saat melahirkan meninggal. Ini beberapa riwayatnya ya Pak. Siapa, ini di riwayat At-Tirmizi, siapa yang membelain hartanya, gara-gara hartanya mau diambil, perang, meninggal, maka mati syahid. Belain keluarganya, belain dirinya, membela diri. Nah, kalau ini di Sahih Bukhari Muslim, ada 5 orang mati syahid ya. Ada yang karena taun, ada yang sakit perut, ada yang karena tenggelam, ada yang karena kerobohan, seperti itu. Nah, kalau ini Pak, yang sedang nyari ilmu, kalau kematian datang pada penuntut ilmu dan dia dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka dia merupakan orang yang mati syahid. Riwayat Imam Bazzar ya Pak. Seperti itu. Nah, kalau ini yang melahirkan, itu yang di akhirnya tuh Pak. Di antara mati syahid, perempuan meninggal sebab ditarik bayinya yang dilahirkan itu menuju surga. Artinya meninggal gara-gara melahirkan, semacam itu. Nah, itu namanya syahid-syahid akhirat. Seperti itu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.